Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini Kang Darman akan berbagi, namun tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari, namun berbagi. Nah, dengan tema ya jiwa yang merdeka, jiwa yang bebas. Namun itu semua harus kita alami sendiri, bukan sekedar teori atau katanya. Tidak akan tahu dan tidak akan paham dan tidak akan memahami apa jiwa yang merdeka itu, ya. Kalau secara bahasa, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini makhluk ciptaannya hanya memiliki Allah, dan hanya Allah lah yang memiliki semua ciptaannya. Nah, karena kita ini semuanya asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disinilah ranah sadar Allah yang harus kita benar-benar pegang erat. Nah, karena ranah sadar Allah itu adalah suatu penjabaran wilayah ketauhidan. Maka jika kita masih punya perasaan sedih, ragu, khawatir, terbelenggu, dan sejenisnya lah, sebenarnya kita masih terjajah. Dalam arti jiwa kita ini belum bebas, belum merdeka. Nah, banyak hal yang melahirkan jiwa kita ini terjajah, yaitu berupa suasana, keadaan, cita-cita, dan sesuatu yang diinginkan itu belum terwujud. Nah, itu adalah salah satu jiwa kita yang terjajah. Namun dengan konsep sadar Allah, dengan metode zikir nafas, kita harus seringkali mendekat kepada Allah. Namun semua itu dengan kesadaran, maka jiwa yang terbelenggu, yang terjajah itu akan terbuka tirai hijab itu. Karena apa? Karena Allah jua yang akan membebaskan jiwa itu dari belenggu-belenggu yang menjajah kepada jiwa, ya. Maka daripada itu, semua yang menjajah itu harus kita terima, kita sadari bahwa itu semua atas kehendak Allah. Namun di sisi lain, agar jiwa kita terbebas dari semua jajahan itu, kita harus menjadi jiwa yang sadar Allah, sehingga dipersaksikan dan menyaksikan yang sedang menjajah. Nah, karena yang menjajah jiwa kita ini bukan dengan senjata, tapi dengan segala keadaan atau suasana jasad kita, yaitu hati. Selama hati memiliki perasaan-perasaan seperti yang tadi, yaitu rasa khawatir, rasa ragu, rasa was-was, berarti jiwa kita masih terjajah. Nah, maka daripada itu, saya pernah mengalami suatu kesedihan, suatu kekhawatiran, suatu kecemasan. Ketika saya mengikuti perasaan itu, keadaan-keadaan itu, maka akan semakin terbelenggu. Nah,
dengan bahasa lain saya tuh malah terpaku. Maka disitulah dengan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah suatu pembelajaran yang harus benar-benar kita saksikan. Nah, jadi merdekakanlah jiwa kita dengan kesadaran, yaitu sadar kepada Allah sehingga menjadi jiwa yang sadar, bukan jiwa yang terjajah. Maka dengan seiringnya waktu dalam belajar metode Kikir Nafas Sadar Allah, Allah juga yang membebaskan penjajah-penjajah itu yang ada di dalam diri kita. Nah, sehingga ya itulah yang disebut hijab. Kalau bahasa marifat itu ya, bahasa kajian, itulah yang hijab, yang menghijab, yaitu keadaan-keadaan atau perasaan cemas, khawatir, selalu bercita-cita tapi semua itu tidak terwujud. Karena itulah keinginan atau ego diri. Nah, jadi biar jiwa kita merdeka, jiwa kita bebas dari belenggu-belenggu perasaan seperti cemas, was-was itu, ya kita harus terus bersandar kepada Allah, yaitu sadar Allah. Insya Allah Allah juga akan memerdekakan. Nah, maka jika jiwa kita sudah merdeka, itulah yang disebut dengan surga atau kebahagiaan. Tapi selama kita terjajah atau dijajah dengan keadaan-keadaan alam hati, ya berarti jiwa kita belum merdeka, sehingga belum bisa menyaksikan, karena kesadarannya ini selalu kepada perasaan, jadi terbawa, bukan menyadari, bukan menyaksikan. Nah, ya, cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.